Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Nuna I. Ambarak dengan NIM 141-2021-0106, Peminatan Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Implementasi Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja atau SMK3 dalam menganalisis risiko K3 pada pekerja tambang PT Gunbuster Nickel Industri atau GNI di Morowali. Selanjutnya, latar belakang. Pertambangan merupakan industri yang berisiko tinggi sehingga kesehatan dan keselamatan kerja menjadi faktor penting dan indikator kinerja bagi perusahaan. Penerapan SMK3 wajib dilakukan pada lokasi-lokasi yang berpotensi terjadinya kecelakaan kerja di wilayah pertambangan. Penerapan SMK3 sangat penting untuk mengendalikan risiko kecelakaan kerja, kondisi perekonomian dan daya saing, serta mengurangi kecelakaan, penyakit akibat kerja, dan memaksimalkan efisiensi perusahaan. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana penerapan SMK3 di PT Gunbuster Nickel Industri di Morowali. Dan yang kedua, bagaimana peran SMK3 dalam menganalisa resiko kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 di PT Gunbuster Nickel Industri atau GNI Morowali. Selanjutnya, tujuan penelitian ada dua. Tujuan pertama yaitu tujuan umum untuk mengetahui bagaimana SMK3 dan dalam menganalisa resiko K3 di PT Gunbuster Nickel Industri Morowali. Yang kedua, tujuan khususnya yang pertama itu untuk mengetahui bagaimana penerapan SMK3 di PT Gunbuster Nickel Industri Morowali, dan yang kedua untuk mengetahui bagaimana peran SMK3 dalam menganalisa resiko K3 di PT Gunbuster Nickel Industri Morowali. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Yang pertama itu tinjauan umum tentang K3. K3 adalah upaya yang menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani dengan mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran, peledakan, dan pencemaran lingkungan. Tujuannya yaitu untuk mewujudkan masyarakat dan lingkungan kerja yang aman, sehat, serta sejahtera. Yang kedua, tinjauan umum tentang kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja adalah peristiwa atau kejadian yang tidak diinginkan dan dapat merugikan manusia, merusak harta benda, atau kerugian terhadap proses. Secara umum, kecelakaan ada dibedakan menjadi dua, yaitu unsafe action dan unsafe condition. Selanjutnya, tinjauan umum tentang SMK3. Pengertian SMK3 menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012, yaitu merupakan proses pengendalian risiko dan penciptaan lapangan kerja yang produktif dan aman yang termasuk ke dalam sistem manajemen perusahaan. Berdasarkan peraturan tersebut, rencana K3 disusun sedemikian rupa bagi perusahaan dengan tingkat potensi bahaya tinggi dan melibatkan lebih dari 100 orang pekerja. Selanjutnya ada kerangka konsep. Yang pertama itu kita menganalisa dulu kecelakaan kerja yang dialami oleh para pekerja tambang. Setelah itu menganalisis resiko kesehatan dan keselamatan kerja, dan selanjutnya menganalisa bagaimana penerapan SMK3-nya. Tujuan dari penerapan SMK3 itu sendiri yaitu untuk meningkatkan efektivitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegritas. Yang kedua, mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja, buruh, dan lain-lain. Dan yang terakhir, menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas. Hasilnya setelah kita menganalisis penerapan SMK3 di pertambangan, yaitu perusahaan atau pertambangan itu sendiri mampu mewujudkan penerapan SMK3 untuk seluruh pekerjanya guna mengurangi tingkat risiko K3 dan kecelakaan kerja. Selanjutnya metode penelitian. Penelitian ini
merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Eee, Lokasi penelitiannya itu dilaksanakan di PT Gun Booster Nikel Industri GNI Morowali dengan sampel populasi, adalah pekerja tambang itu sendiri. Sumber datanya yaitu, menggunakan data primer dan data sekunder. Pengolahan data dilakukan dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat teratur, runtun, logis, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman. Datanya akan disajikan dalam bentuk tabel dan grafik untuk mempermudah pemahaman hasil penelitian. Selanjutnya ada daftar pustaka yang saya gunakan. Itu saja presentasi proposal penelitian saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.